Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelima dari Artificial Intelligence, yaitu 3 teknik uh, pencarian berdasarkan 2 metode dari forward chaining dan backward chaining ya. Dan ketiga teknik ini adalah breadth first search, depth first search, dan batch first search. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengenalan kelompok dulu ya. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Dan Pananta dengan NIM 22024151. Dan kedua ada Filemon Makainas dan ketiga ada Vigo Siwi. Jadi yang pertama, teknik pertama yaitu breadth first search atau BFS, yaitu BFS menjamin bahwa solusi pertama yang ditemukan adalah jalur dengan jarak yang paling sedikit dan jika semua biaya antar node sama. Nah, BFS ini mengeksplorasi semua jalur dari level yang sama sebelum turun lebih ke dalam, memastikan tidak ada jalur yang terlewat. Nah, untuk kelemahan dari BFS ini adalah BFS ini terlalu menyimpan semua node ya, jadi sehingga membutuhkan banyak sekali memori untuk mengeload data ini, terutama jika graf sangat besar. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini ada sesuai tugas, yaitu sesuai tugas yang diberikan, yaitu di sini Jakarta sampai ke Kediri ya. Startnya dari Jakarta, goalnya Kediri. Jadi proses BFS ini yang pertama kita mulai. Yang pertama ada Jakarta, lalu dari Jakarta ada 3 cabang, yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Inilah jaraknya, yaitu 1000 km, 800 km, dan 1900 km. Dan dari Solo ada cabang Yogyakarta ada Bandung, Surabaya, Kediri. Dari cabang Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Kediri. Ini goalnya Kediri ya. Purwokerto ada Solo, Semarang, dan Surabaya. Jadi dalam pencarian BFS ini, Kediri dapat ditemukan melalui jalur Solo, dari Jakarta ke Solo, habis itu ke Yogyakarta dan ke Kediri. Atau yang kedua ada jalur Yogyakarta dan langsung ke Kediri. Nah, BFS ini menemukan jalur yang terpendek ya, yaitu di sini ditemukan ada Solo, yaitu 1000 km, 1000 km, dan 1500 km langsung ke Kediri Goal. Baik, itu saja untuk BFS. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Hugo Siwi dari kelas 5 TI 7 dengan NIM 22024142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon percabangan Deep First Search atau DFS. Nah, ini adalah gambar atau pohon percabangan. Bisa dilihat ya. Ini adalah pohon percabangannya. Terlihat sangat jelas ya. Kemudian ini proses Depth First Search atau DFS. Yang pertama, mulai dari Jakarta dan pilih salah satu jalur untuk dijelajahi. Nah, ini dari Jakarta. Kemudian di sini saya memilih jalur Solo ya. Yang kedua, dari Jakarta pilih jalur ke Solo. Nah, saya memilih jalur ke Solo dengan jarak tempuh 1000 km. Kemudian dari Solo melanjutkan ke Yogyakarta. Dari Solo ke Yogyakarta dengan jarak tempuh 1000 km ya. Kemudian dari Yogyakarta lanjutkan ke Bandung. Dari Yogyakarta lanjutkan ke Bandung. Kemudian tidak menemukan tujuan, kita kembali ke Yogyakarta. Kemudian yang kelima, dari Yogyakarta lanjutkan ke Kediri Goal. Dari Yogyakarta kita lanjutkan ke Kediri Goal dengan jarak tempuh 1500 km ya. Kemudian yang keenam, DFS menemukan jalur Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan terakhir Kediri. Jadi dari Jakarta, kemudian ke Solo, kemudian ke Yogyakarta, dan terakhir ke Kediri. Kalau kita ke Bandung kan tidak menemukan tujuan ya, kita langsung ke Kediri saja. Jadi Jakarta, Solo,
Yogyakarta, kemudian Kediri, Bogor. Dan di sini ada keunggulan, kelemahan panjang, dan relevansi. Keunggulannya menggunakan memori lebih sedikit dan sederhana diimplementasikan. Kemudian kelemahan panjang, tidak menjamin, kemudian kelemahan, tidak menjamin jalur terpendek dan bisa terjebak dalam jalur panjang. Kemudian relevansi, kurang cocok untuk graf besar dengan jalur variatif. Demikian hasil presentasi. Selanjutnya teman saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, saya Filaman Makainas dan saya akan melanjutkan materi dari penjelasan dari teman saya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pohon percabangan Best First Search (BFS). Proses BFS Search adalah pohon percabangan BFS yang ada. Kemudian proses BFS pertama dimulai dari Jakarta. Kemudian pilihlah kota terdekat dengan Kediri. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Kota terdekat dengan Kediri adalah Solo. Jadi kita akan memilih kota Solo dengan jarak 1000 km. Kemudian dari Solo, pilih kota terdekat dengan Kediri. Dari Solo hanya ada satu kota terdekatnya dari Kediri, yaitu Yogyakarta. Maka kita akan memilih Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Kemudian dari Yogyakarta, pilih kota terdekat ke Kediri, yaitu Kediri sendiri. Hanya ada satu cabang, dan yaitu Kediri sendiri dengan 1500 km. Jadi dengan percabangan BFS, kita hanya membutuhkan langkah-langkah, yaitu dari Jakarta ke Solo dengan 1000 km, kemudian Solo ke Jakarta dengan 1000 km, dan Jakarta ke Kediri dengan 1500 km. Best for search, bulannya yaitu lebih cepat karena menggunakan heuristik, cocok untuk masalah rute. Kelemahannya tidak selalu optimal, bergantung pada heuristik yang ada. Untuk relevansi, sangat relevan untuk masalah pencarian rute terpendek. Kesimpulannya, jika ingin memori dan efisiensi waktu adalah masalah utama, Best First Search adalah metode terbaik karena lebih cepat menemukan solusi mendekati optimal berdasarkan jarak terdekat ke Kediri. Kemudian jika membutuhkan jaminan jalur terpendek dalam jumlah langkah atau jarak, Breadth First Search atau BFS lebih baik. Kemudian Depth First Search atau DFS kurang ideal dalam kasus ini karena berpotensi terlalu lambat dan tidak menjamin solusi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Jadi di sini ada tambahan untuk programnya untuk menentukan jarak memakai metode DFS, BFS, dan Best First Search. Ya, jadi di sini program itu yang pertama kita import head key, yaitu mengimpor modul head key yang digunakan untuk membuat priority queue diperlukan untuk algoritma Best First Search ya. Dan ini kelas grafnya mendefinisikan kelas graf untuk menyimpan struktur graf yang dipresentasikan sebagai directory self.graph ini ya, di mana setiap node atau setiap kota node saja memiliki daftar tetangga beserta jarak tempuhnya. Dan di sini fungsi define at edge ini untuk menambahkan edge atau jalur. Jadi edge adalah jalur antara dua node di graf beserta jaraknya. Dan di sini ketiga ini adalah fungsi untuk membuat ketiga metode, tiga algoritma pencarian jalur tadi ya, yaitu DFS, BFS, dan Best First Search. DFS menggunakan stack untuk menelusuri jalur sejauh mungkin sebelum mundur ya, sesuai DFS-nya. Algoritma ini menelusuri graf secara mendalam sehingga mungkin tidak menemukan jalur terpendek. Dan untuk BFS menggunakan queue atau antrian bahasa Indonesianya untuk menelusuri node tetangga atau kota tetangga secara bertahap. Lebih cocok untuk menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Dan define best first search
menggunakan priority queue, priority antrian, antrian prioritas bahasa Indonesianya, untuk memilih node atau kota berdasarkan jarak terpendek yang diketahui, sehingga jalur lebih efisien dalam menemukan jalur dengan jarak minimum ya. Oke, sekarang bagian ini. Nah, bagian sini menambahkan edge atau graph ya. Jadi di sini kita menentukan jaraknya dari kota-kota seperti Jakarta, Solo, Jakarta. Kita tambahkan jarak mereka. Sini Jakarta Purwokerto 18 km dan seterusnya menggunakan fungsi add edge. Dan sini menjalankan algoritma menentukan yaitu awalnya kita mulai dari Jakarta dan diakhiri dengan kota Kediri, dan kita jalankan algoritmanya di sini. Itu jalur path dan total jarak distance, dan kita coba tes run ya. Seperti inilah program simpelnya, itu path DFS Jakarta Purwokerto Solo Jakarta sampai ke Kediri, total jarak 3.800 km, dan dengan BFS total jarak 3.400 km, dan ini jarak antar kota ke kotanya. Dan best for search path inilah tentang total jarak 3.800 km ya. Jadi itu saja untuk materi 5 kali ini. Terima kasih banyak.